Ya, selamat datang kembali di channel Kompetensi Hidup. Saat ini kita syutingnya langsung di studio di rumah Nabire ya. Terus hari ini mungkin mau ngobrol-ngobrol ringan lah terkait terkait banyak hal. Kan saat ini kita lagi di Papua, di Nabire, tapi secara lahir, maksudnya terlahir kita ini adalah lahir di tengah-tengah budaya Jawa. Gitu. Yeah. Nah mungkin di sini sedikit cerita juga ya, waktu itu keluarga kita pindah ke Papua itu tahun 2005 ya, 2005 akhir sih. Kalau dihitung-hitung ini udah hampir 20 tahun tinggal di Papua, sehingga pastinya Papua ini memiliki budaya atau kultur yang sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa sana gitu. Nah, kemarin juga cukup menarik karena aku ikut Papa visita di Rumah Sakit Umum Nabire ya. Dimana aku sendiri juga kerja di rumah sakit, otomatis bisa melihat perbedaan antara rumah sakit yang ada di Jawa dan rumah sakit yang ada di Papua gitu. Dari secara masyarakatnya aja yang dihadapi pasti sudah beda ya. Kemarin yang banyak kita temui pasien-pasien itu sebagian besar adalah masyarakat asli Papua yang berasal dari pegunungan gitu. Yeah. Jadi kulturnya beda gitu, dari secara karakter juga beda. Dan mungkin untuk awalan ini Papa bisa menceritakan tentang pengalaman ketika pindah dari Jawa ke Papua ini, dan ketika bertemu dengan kultur atau kebudayaan yang baru itu kira-kira seperti apa sebagai seorang dokter, terutama yang menghadapi pasien itu sebagian besar dari masyarakat Papua. Gimana? Iya, jadi dulu Papa itu masuk tahun 83, keluar tahun 90 atau 89 sebetulnya. Lalu ada, karena 89-nya ini akhir, makanya tahun 90 itu waktu menanti gitu ya. Waktu menanti penempatan. Jadi pada saat itu Papa itu lulus itu sudah langsung, sudah akan ditempatkan oleh pemerintah. Oh, iya. Ya. Maksudnya waktu itu 83 itu masuk FK. Masuk FK, terus 89 lulus dokter. Nah, 90 ini karena penempatannya ragu gitu ya. Mau jangan jauh dari Jawa gitu kan. Jadi antrinya agak lama, nunggu setahun. Iya. Nah, ternyata dalam setahun itu Bapak itu memilih bekerja dulu di namanya Pertamina, itu ada PKS, jadi yang mengurusi tambang yang baru dibangun maupun yang sudah drilling atau sudah kemudian malah sudah berproduksi. Sehingga perjalanan tugas ini membawa Bapak dari Natuna yang notabene di Sumatera ya? Sumatera, dan bahkan pernah sampai di Pulau Sabang sana. Sampai di Agats di Papua. Nah, rupanya kemudian ada semacam pengenalan bahwa begitu luasnya Indonesia itu, dan saat itu seperti atmosfernya memang keindonesiaan itu jadi semacam ikon yang dibanggakan gitu. Pada saat Pak Harto itu kita memang begitu, setiap hari kita diberi sajian di TVR itu tentang budaya Nusantara, kebinekaan dengan bangunan TMI dan sebagainya, sehingga bisa dibayangkan bahwa bentukan kami adalah bentukan keindonesiaan. Nasionalis. Yang untuk ditempatkan di mana saja harus mau, begitu ceritanya. Tetapi juga Bapak itu takut kalau jauh-jauh dari Jawa, akhirnya di Lampung. Setelah di Lampung, kemudian spesialis, ada tawaran ke Kalimantan, masih seperti ya enggak gitu. Akhirnya malah justru ditantang lagi ke Papua untuk mendapatkan ikatan dinas yang di Papua gitu.
Nah, jadilah ke Papua karena kedinasan ini dan juga karena siap dengan sejarah-sejarah yang sudah Bapak jalani itu. Sampai dulu pernah terbang di puncak. Karena chopper ini, helikopter ini kan terbang bawa makanan untuk masyarakat tuh. Bapak ikut nganter karena kan nggak ada kerjaan khusus kalau di Agats itu, hanya kita memantau saja kalau ada yang sakit ya itu kebetulan bisa terbang, bisa lihat mana-mana. Jadi akhirnya ketika apapun perasaannya saat itu, kalian harus juga menjadi anak-anak yang terjaga kenyamanannya itu ya. Bapak membawa kalian itu ya dengan sebuah, ya pastilah ada banyak pertanyaan tentang bagaimana kemudian ketika hidup itu dibangun di sini. Gitu. Sehingga kita pada saat itu di Yapen, sementara ada Dr. Faris yang di Nabire. Di Yapen 12 tahun, kemudian berlanjut ke Nabire ini sampai hampir sekarang 20 tahun. Lalu ya seperti itulah kalian mau sukarela atau terpaksa punya pengalaman yang panjang sehingga keluasan berpikir kalian itu sudah kalian bawa kembali waktu sekarang ada di Jogja kan gitu. Iya. Jadi memang karena kita juga sempat merasakan besar di Papua gitu ya. Jadi nilai Papua itu nggak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak kita ya Papua itu sudah jadi bagian dari hidup kita ini, terutama anak-anak ya, kalau terutama anak-anaknya Papa gitu. Jadi ke Nabire itu ya seperti pulang kampung ya, rasanya karena orang tua juga tinggal di sini dan Papua itu secara garis besar adalah tempat yang nyaman untuk apa ya? Karena orangnya itu dekat dengan toleransi gitu loh. Dalam artian sangat banyak suku yang yang tinggal di Papua ini sehingga membentuk karakter yang kita sangat terbuka dengan berbagai macam perbedaan gitu ya, intinya gitu. Dan mungkin nilai apa yang Papa temukan selama tinggal di sini, atau ibaratnya kan secara jauh dari asal gitu kan, ini kan merantau kan ya. Merantau. Pasti banyak menemukan nilai-nilai yang akhirnya membawa sampai sejauh ini gitu, bisa tinggal di sini gitu. Ya itu memang juga pertanyaan dari banyak Mas Tok kemarin kan gitu ya. Tapi dia belum dapat jawaban. Sekarang apakah lewat Afi yang bisa? Tapi nanti jawaban itu juga tidak akan bisa seperti pertanyaannya. Kenapa? Karena yang sini membawa jalannya kehidupan. Dengan pertanyaan itu kan sebuah penasaran gitu kan. Apa yang dirasakan. Tapi mungkin kalau Afi yang tanya itu bisa disambungkan begini. Dinamika penemuan manusia itu untuk menemukan sebuah jawaban itu pada saat Bapak jalan pindah di sini kan belum ada pastilah. Pasti ada rasa iyakah, bisakah tidak ya kan seperti itu. Tetapi alam itu memaksa kan itu, memaksa atas nama kedinasan ini dipaksa. Anak-anak pun karena anak-anak ya malah dia mendapat dunia baru kan. Tetapi juga harus diingat bahwa pada saat itu Afi pun juga harus menarik diri dari keseharian di Jogja untuk kemudian masuk ke sini. Nah ini sebentuk kemampuan sebetulnya untuk kita itu berpindah cepat dari satu keadaan ke keadaan yang ekstrim, yang mungkin tidak semua orang. Ekstrimnya ini maksudnya jauh ya, jauh sekali, tempat terjauh atau Papua ini. Nah inilah yang sebetulnya akan bisa kalian dapat. Pertama, bahwa apapun keadaannya, untuk kita berpindah itu telah kita lakukan, dan mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Yang pertama. Tetapi kepindahan ini sebenarnya tidak berpindah. Buktinya kan sekarang di Jogja. Iya kan? Kamu kembali ke Jogja, tapi tidak semua orang punya sejarah pernah di Papua, kan begitu. Nah, kemudian ternyata malah kamu sendiri yang Papa tanya nih, Jogja itu membawa Papua enggak kan gitu? Ternyata membawa kan itu. Nah, tinggal kita membawa ini
bukan Jogja dan Papuanya, tapi kita membawa sejarah kita. Telah pernah berpindah, telah pernah. Sehingga sebetulnya bahasa yang kau nyatakan sebagai toleransi tadi, itu sebenarnya bukan karena Papuanya, karena dirimu sendiri yang bisa mentoleransi setiap keadaan. Yang tidak semua orang bisa. Iya. Nah, sehingga kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dia sendiri karena tidak bisanya mentoleransi keadaan, dan kamu yang bisa. Maka itu nanti akan pertemuan itu akan harus diadaptasikan lagi kan begitu. Nah, sekarang Bapak sendiri, kenapa kok berani ke Papua? Itu kan karena sesuatu yang secara secara kebatinan itu belum akan bisa dijawab, mungkin untuk beberapa waktu. Tetapi pada ujung pertemuan itu kemudian baru semacam makin jelas ya, saya itu sedang mencari apa sih. Nah, mencari jawab tentang apa ini, kan begitu. Nah, ternyata ketika jawaban itu datang, nah kita jadi tahu, oh ini sebetulnya yang kita cari kan gitu. Kayak kamu sendiri kan juga begitu. Kalau kita sekarang ini mencoba melakukan satu pencatatan kepada sejarahmu sendiri, nah inilah kemudian akan jadi ketemu ternyata ini yang sedang kita cari dan bisa kita fungsionalkan dalam kehidupan yang mungkin kamu masih panjang sekali ya. Untuk sebagai sangunya berumah tangga, sangunya bertugas dan sebagainya itu. Nah, ini sebenarnya bukan kamu dan Jawa dan Papua, tapi kamu yang melakukan perjalanan sepanjang ini, kembali lagi, dan kemudian menemukan sesuatu yang lain. Nah, Papa sendiri, mungkin kamu lalu bertanya, kenapa Papa itu kok stay di sini? Nah, stay di sini ini ya karena sifat begini, kita ini di mana-mana itu sebenarnya ada dinamika ya, ada dinamika yang berkembang. Sedangkan kehidupan tadi sudah dari zamannya Papa ke zamanmu sudah beda. Bagi zamanmu ini awalanmu, bagi zaman Papa ini adalah penghujung. Penghujung itu maksudnya sesuatu yang berbeda dengan awalannya itu kan. Nah, sekarang mana yang baik? Kan gitu. Tidak ada juga yang baik kecuali kita bisa menjadikannya baik. Jadi filosofinya tetap dinamika itu tadi. Nah, ketika Papa mendapatkan kemanfaatan daripada tinggalnya di Papua ini, maka itulah nilai. Nilai itu yang sebetulnya akan kita ambil, kayak yang konten yang tadi tentang kepiting tadi itu kan, bahwa apa-apa yang dia ingin kembangkan itu bukan tentang bisa berbisnis kepiting, tapi juga bisa mengembangkan nilai. Nah, itulah hidup di dunia lah. Ketika kita bisa menemukan nilai itu, maka kita kemudian menjadi fungsional hidup ini. Sebetulnya disitulah fungsionalnya hidup itu. Ketika kita menemukan nilai, sehingga effort kita di dalam hidup itu akan dikembalikan kepada nilai. Nilai ini adalah tentang kenapa kita hidup ini dan kemana kita akan pergi setelah dari hidup yang di dunia ini kan gitu. Itu yang akan, nah itu terjawab atau belum? Kalau belum ya jawablah sendiri dari pengalaman sejarahmu sendiri. Gitu, dan Papa sudah menemukan itu. Nah, menemukan itu yang kemudian kamu punya hak untuk itu, untuk menemukan juga gitu, dengan cara yang berbeda. Oke. Ya, jadi maksudnya adanya proses perpindahan dari suatu zona yang bisa dikatakan nyaman kan pada saat itu, kemudian harus berpindah ke tempat lain yang cukup jauh, itu sebagai sarana untuk menemukan nilai kehidupan yang. Jadi karena kita berpindah, masalah nyaman itu kan persepsi publik. Persepsi, oke. Sekarang kalau logikanya, apakah betul yang tinggal di Papua nggak nyaman? Ya, itu kan gitu. Intinya ada yang tinggal, berarti ada yang nyaman. Tetapi bagi bahasa publiknya orang Jawa, kok berani nggak nyaman kayak dokter Benny itu kan gitu. Nah, perspektifnya. Nah, sekarang makanya Om Hasto kan bertanya kepada Papa ini, sebenarnya kamu kok bisa nyaman kan gitu, penasarannya. Dan nyaman itu sebetulnya apakah di tempat ataukah di diri kita sendiri? Maka ketika kita berpindah kepada suatu tempat dimanapun itu berada,
Maka kita yang telah berpindah pada dimensi yang agak jauh berbeda ini, kalau misalnya berpindah dari Semarang, Jogja, Bandung, ini kan satu level. Masih satu. Iya, nah. Tapi kalau kemudian kita berbeda jauh, ini kemudian kita akan menemukan dimensi yang berbeda. Iya, iya. Nah, dimensi yang berbeda inilah yang akan memancing Iya. kita untuk kembali Ke dalam dalam diri, ya. Sehingga nyaman itu apa sebetulnya. Betul. Nah, itulah harga dari hidup. Iya. Bagaimana hidup itu dijadikan nilai ya karena ada proses. Apakah orang berlatih mobil, kamu berlatih sepeda, berlatih motor itu sesuatu yang nyaman? Tidak. Nah, sekarang bagaimana berlatih dengan jatuh, risiko jatuh dan risiko mogok atau risiko apa itu menjadi sebuah hal yang perlu ditempuh. Karena kita ingin naik motor, ingin bisa naik sepeda. Nah, berarti sebenarnya kita ini sadar atau tidak telah pernah melewati zona-zona ini. Tetapi ini harus diilmoni, harus dipahami gitu. Nah, beranikah kita kemudian berjalan antar dimensi? Nah, padahal apakah betul di diri kita ini tidak ada dimensi-dimensi? Nah, dimensi-dimensi ini kemudian menjadi bisa ditempuh ketika kita juga pernah menjalani perpindahan. Iya. Kan begitu. Ya kan? Iya. Ya, misalnya ibaratnya Rasulullah Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Ini kan sesuatu perpindahan. Iya. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa itu baru menemukan jalan lagi. Iya. Berikutnya kan gitu. Dimensi yang berbeda lagi. Nah, ini tidak mungkin kita stay aja di sini kan nggak mungkin, mesti harus ada perjalanannya. Nah, ini perjalanan fisik. Nah, perjalanan fisik ini ketika dijalani, itu diri kita kemudian akan menjadi menemukan bahwa perjalanan hal ini karena kita telah tempuh, maka kita akan menemukan dimensi dalam diri kita. Nah, seterusnya dimensi yang berikutnya lagi. Ya, ini memang kerasa sih kalau di sini itu apa ya? Tanda kutip kayak kebebasan. Ya. Apa ya? Kebebasan kita itu Beri ruang. diberi ruang. Ya. Diberi ruang ya untuk istilahnya sesimpel kita misalnya ngobrol sama orang, ketemu di jalan apa ngobrol itu kita akan lebih nilai toleransi itu akan lebih besar gitu loh Kak. Karena kalau di sana di Jawa itu kan terlalu homogen gitu. Jadi misalnya takut salah ngomong atau apa itu pasti ada gitu loh. Yeah. Tapi lama-kelamaan ya udah ada di state dimana diriku itu ya diriku sendiri itu sudah bisa fleksibel terhadap dinamika yang ada atau dinamika di luar diri yang ada gitu. Makanya kamu menemukan dua dimensi di sini. Ketika kamu mengerti posisimu di Papua ini, sejarahmu sendiri, kemudian kamu juga hidup di Jawa dalam sebuah kehidupan ini, kamu mesti akan bisa mendapatkan dua-duanya sebetulnya. Iya. Nah, sehingga kamu tidak akan ternodai kebebasanmu meskipun dimanapun. Iya. Karena bagi yang telah pernah merasakan, itulah dimensi yang pernah kita rasakan. Jadi kita tidak akan boleh tuh menuntut orang lain untuk menerima anumu, caramu, kan tidak. Nah, kamu harus menghadapi tata cara yang ada dimanapun. Ya, tetapi tetap kau mengerti dimensi dirimu sendiri, dimensi dirimu sebagai dirimu dan dimensi dirimu sebagai bagian dari komunitas. Nah, ini adalah keindahan. Ketika begini keindahan. Nah, itulah. Kemudian nanti keindahan lagi ketika dirimu itu juga bertanya lagi. Pertanyaan berikutnya tentang, kok aku punya dimensi yang seperti ini sebenarnya kemana lagi kan itu. Pencarianmu akan berlanjut, tidak berhenti hari ini. Betul. Kepapuaan itu mengajari dirimu, tetapi kemudian dirimu sendiri sebagai orang yang tidak di Papua, tidak di Jawa, yaitu dirimu Sabrina ini, itu kan kemudian di mana berada. Iya.
dimensimu sendiri masih banyak yang harus ditempuh. Betul, betul. Nah itulah ketika Papa itu mencari dimensi itu tadi, dimensi diri saya sendiri, ibaratnya dimensi luar, dimensi tengah, dimensi yang terdalam dari diriku itu yang kemudian akan membuat kita memahami diri kita lebih baik. Nah kegunaannya untuk apa? Kegunaannya apakah bisa jadi loh Papa ini suatu saat justru hidup di Jawa. Kalau itu memang berguna gitu kan. Iya tergantung. Iya, jadi kegunaan di Jawa itu lebih banyak untuk hal yang lebih fungsional dalam kehidupan itu akan ditempuh. Tapi setidaknya hari ini kedatanganmu yang hanya beberapa jam. Iya, iya. Tapi kalau kamu cukup cerdas mengambil keadaan ini dalam nilai-nilai yang bisa diambil, yang kau rasakan secara langsung, kayak kamu minta visitor bareng Papa itu, kan caramu untuk mencari sebuah kenyataan dalam kehidupan. Nah makin homogen keadaan itu sebenarnya makin tidak membuat kita itu lebih cerdas. Iya betul. Gitu kan? Tetapi kan kecerdasanmu ketika menemukan bukti itu dalam dirimu di sini, itu juga nggak akan hilang loh. Itu tidak akan hilang dan tetaplah akan bisa kamu gunakan karena barang itu sudah ada di dirimu. Meskipun begini Papa juga sering dikonsuli saudara-saudara maupun temannya Papa sendiri untuk hal-hal yang rumit tidak bisa terselesaikan di Jawa, kok jawabannya ada di sini. Ya karena bukan Papuanya, bukan Jawanya, bukan tapi masalah. hasil dari perjalanannya itu tadi. Betul. Gitu. Iya. Ini tergantung apa sih? Tergantung daripada niatnya loh. Siapapun. Tergantung daripada niatnya dia untuk mendapatkan apa. Maka dia akan mendapatkan seperti yang dia kehendaki. Itu jelas terbukti. Apapun siapapun berkehendak untuk apapun, dia akan mendapatkan sesuai kehendaknya. Nah, berarti kan kita harus pinter-pinter berkehendak nih. Dan berkehendak ini juga tidak bisa hanya dengan sebuah perkataan tuh. Tapi sudah keinginan batin yang itu masalah dikatakan hanggayuh. Berarti hanggayuh itu adalah mencapai. Mencapai itu adalah berarti berpindah. Kalau kamu dari Jogja mencapai Makassar, kemudian mencapai Timika, mencapai Nabire, ini adalah capaian-capaian. Dan ini harus berpindah kan? Kalau tidak berpindah ya tidak akan tercapai. Nah, ini dibutuhkan niat. Meskipun niatnya itu pencanangannya adalah Nabire, tapi mesti pesawat pertama membawamu ke Makassar, pesawat kedua membawamu ke Timika, pesawat ketiga membawamu ke Nabire. Nah, ini tidak mungkin ini terjaga apabila tidak dipenuhi dengan niat yang tidak tergugurkan oleh keadaan. Nah, niat yang tidak tergugurkan oleh keadaan itu telah membuktikan kenyataannya, yaitu bahwa Papa itu dengan niat yang tadinya mungkin niatnya itu ada, tapi perjalanan ini berunsur-unsur pemaksaan diriku sendiri gitu ya. Tapi kemudian ternyata apa yang ku cari dapatnya di sini, kan begitu. Iya. Nah itu misalnya sama dengan cerita bawang merah, bawang putih kan. Bawang putih ini oleh karena keadaan dia harus mencari. Yang pertama yang guyang jaran, guyang kebo, yang sapi ini tidak menemukan. Akhirnya ketemu di nenek yang lagi mususi dan kemudian dapatnya di sini emasnya nih. Dapat apa yang dia cari sekaligus dapat emasnya yang dia bawa pulang. Tetapi kemudian si bawang merah ini pengen, tapi dengan niat iri sama si bawang putih, kan nggak dapat juga ternyata. Berarti kan tergantung niatnya. Waman jahada fina lana dianahu sublana. Loh, kamu belum pernah dengar ayatnya, tapi kok kamu bisa mengatakan? Karena memang ada. Betul, iya. Kalau dalam Jawa kan sopo temen tinemu. Iya. Nah, maka ketika kita bersungguh-sungguh jalan itu banyak. Iya. Kan tampak itu. Iya kan? Pencarian dalam kemurniannya si bawang merah, yang bawang putih karena terpaksa menghasilkan dia dapat. Berarti proses terpaksa ini yang Bapak lakukan. Jadi sebenarnya ada semacam privilege bagi anak-anak ya. Sebenarnya karena nggak perlu
jauh-jauh untuk apa ya, mencari, kalau maksudnya kalau aku ya memandangnya itu ya cukup lihat orang tua sebagai role model gitu loh. Iya. Dalam beberapa hal, kalau bagiku pribadi sih itu ya, maksudnya sudah banyak pelajaran yang bisa diambil sampai sejauh ini. Terus Karena keikutsertaan kalian juga ya, terpaksa, tapi juga atas dasar kesetiaan kepada orang tua kan. iya. Atas dasar keterikatan yang tercipta secara alamiah dari bahwa kalian dilahirkan, semua dilahirkan di luar Papua, tapi kemudian berjalan ke sini. Dan yang unik adalah kalian bisa menikmatinya. Maka kenalilah masa lalu kecilmu tadi, bahwa kau bisa menikmatinya bersama orang tua ini adalah sesuatu juga yang tidak akan mudah kamu lunturkan sendiri. Karena bagaimanapun ini memang suatu keberuntungan ya, memang suatu privilege, tapi kalau kita tidak berhenti di privilege-nya, tapi bagaimana kemudian dia dijadikan satu kronologi yang bisa dijadikan catatan bagi sejarah dirimu untuk menemukan. Karena kehidupan ini kan tidak pendek ya. Kehidupan ini begitu panjang, maka dimensi daripada keberuntungan itu juga banyak dimensi deh. Mungkin kalau kamu melihatnya dari aspek duniawi, kamu comparing dengan yang lain, kayaknya kok enggak Ya. comparable itu ya. Tapi apakah kau terus menderita atau kau merana kan ya enggak. Tetapi kemudian ternyata ada hal lain yang bisa didapat. Nah, hal yang lain yang bisa didapat ini kalau dicatat dengan baik-baik itu tetap tidak akan hilang. Tidak akan hilang sampai kapanpun. Nah, inilah kemudian kekhususan yang sebenarnya. Kekhususan yang sebenarnya di situ. Karena banyak juga orang dengan temannya Papa juga banyak bervariasi dunianya gitu ya. Kemudian dia mengcompare dunia satu dan dunia lain, kira-kira dapat apa? Kalau tidak dimensi yang banyak yang kita lihat dari berbagai aspek kan gitu. Tidak cuma satu ini. Kalau kita memandang tentang bahwa kenapa ini meja ini begini, lalu ada meja yang kotak, untuk apa juga seperti itu. Toh akhirnya juga tergantung fungsionalnya lagi. Nah sekarang dimensi ini bahwa meja ini ada yang mencipta. Meja ini juga ada asalnya. Kemudian akan menjadi sebuah filosofi. Filosofi. Nah, Papa sendiri itu di kalangan teman-temannya Papa ya dikatakan filosofis. Tapi apakah mereka bisa mengambil kemanfaatan dari punya teman yang filosofis? Kan gitu ya. Apa jangan-jangan nganggap bahwa sama saja sih, kan begitu. Padahal sebetulnya filosofi di dalam kehidupan ini dicarinya ternyata kan nggak gampang nih. Iya. Nah, kan gitu. Anak-anak pun juga nggak gampang. Betul. Maka jangan kau nilai dirimu dari penilaian orang lain. Dirimu harus kamu nilai berdasarkan penilaianmu sendiri. Nah sehingga fungsionalnya kamu ke teman-temanmu nanti atau kepada keluargamu nanti juga tentu akan berbasiskan kepada pengalaman panjang kehidupanmu sendiri. Tapi bersama suami. Nah kemudian kan bisa di sini dielaborasi, bisa justru dikoneksikan itu. Dikoneksikan. Nah, Papa sendiri itu punya sejarah kehidupan yang ya berbeda dengan kamu. Tetapi sejarah panjang kehidupan Papa ini kemudian bisa dielaborasi sendiri oleh Papa sendiri. Itu yang penting. Penting seperti itu. Iya. Ya memang kayak pada akhirnya mungkin karena terpantik oleh suatu keadaan yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga akhirnya kita masuk ke dalam suatu ruang esensi atau filosofis gitu loh. Maksudnya ini aku sedikit cerita tentang apa yang aku rasakan gitu kan. Maksudnya karena seringkali menemui sebuah kondisi yang akhirnya kita bertanya ke dalam diri gitu loh. Akhirnya segala sesuatu yang kita jalani itu pada akhirnya kita lihat
menggunakan kacamata filosofis gitu loh. Iya. Esensi dari melakukan suatu hal ini apa gitu pada akhirnya gitu. Iya. Itu sih manfaat. Maksudnya itu aku sedikit Itu boleh bersharing. dikatakan itu adalah kebutuhan berarti bagimu kan? ya Nah, kebutuhan dalam perjalanan. Apakah semua orang menjadikan itu kebutuhan? ya itu bedanya di situ. Berarti yang membutuhkan siapa nih? Dimensi mana dalam dirimu yang membutuhkan hal itu? Iya. Ketika tidak semua orang membutuhkan hal itu. Iya. Karena kadang-kadang orang itu sudah merasa cukup dengan Iya. satu cara pandang. Betul. Ada orang lain yang masih ingin mengeksplor Betul. kembali. Nah, ini yang ada orang yang kemudian malah cepat lagi dia akan menyimpulkan suatu. Padahal kesimpulan itu sebenarnya adalah mungkin tidak perlu ada sebenarnya. Iya. Karena tidak simpul diri kita. Jangan ini. berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Nah, ini mungkin menarik bagi kaumnya Afi. Kalau bagi aku sendiri itu menarik sih. Pembicaraan kita seperti ini pun juga unik jadinya bagi Yang kok bisa ya anak dan bapak ini berbicara pada dimensi seperti itu. Iya. Apakah tidak ada aturan-aturan yang dikenakan pada anaknya begitu rupa? Menurut kamu gimana tuh? Nggak ada aturan, nggak ada sih, nggak ada. Justru malahan apa ya? Memang sedikit unpopular ini ya, unpopular opinion kalau bahasa itunya tuh kayak unpopular opinion gitu. Jadi sesuatu yang mungkin dilihat secara publik itu tidak umum gitu. Tapi ketika justru itu yang penting bagi kita gitu loh, bagi ada hal yang seperti itu gitu, nggak ada aturan khusus yang gimana sih. Nah itu papa dari kecil dulu itu menyukai sesuatu yang mewah sebetulnya. Ya. Tapi ketika kemudian jawaban itu ada, maka kita sebenarnya tidak lagi perfeksionis. Kita melihat kenyataan yang kita perfectkan tadi itu menjadi nyata. Maka kita kemudian di ruang kenyataan yang memang nyata itu tadi. Bahwasanya sesuatu itu memang bisa ditemukan seperti adanya yang ada di mindset yang kita ini kan kita cari sisi mewahnya gitu. Nah sisi mewah ini kan bukan kemewahan ragawi kan? Bukan. Nah, berarti kan dimensi-dimensi yang bersamaan dengan sesuatu. Iya. Nah sekarang kemudian kepada siapa kamu nanti akan bisa bersama itu no problem, itu harus depend on you. Iya betul. Iya kan? Betul. Bukan tentang syarat ketergantungan kita pada seseorang ternyata. Lalu kita yang ada justru kita akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Itu yang kamu lihat pada visitnya Papa itu kan. Bagaimana kemudian kenapa konsep dasarnya jelas ini manusia yang saya rawat. Iya. Yang merawat juga manusia. Maka perbedaannya hanya di dimensi nih. Bukan di kalau dokter itu dipandang sebagai satu semacam kedudukan. Ya, gitu kedudukan. Terus pasien itu juga kedudukan. Nah, sekarang bagaimana dua kedudukan ini bertemu? Padahal ini sama-sama manusia. Ya. Berarti kalau Papa itu menilainya itu bukan kemudian kedudukan itu yang saya banggakan. Nah, bagaimana kemudian kebutuhan ini betul-betul saya jawab? Ini adalah sebuah kelengkapan dari dimensi itu sebetulnya. Kan tidak mungkin niat dengan membawa dokter ini juga macam-macam loh niatnya itu. Ya kembali lagi tadi niatnya seperti apa. Pasien pun niatnya beda-beda. Nah kecerdasan kita akan mempertemukan itu di dalam satu alur pertemuan yang menjadikan keselamatan, kesehatan. Kan begitu tujuan yang sebetulnya paling bisa diterima oleh kedua-duanya. Hanya peran itu harus diperankan, yang dokter apa, pasien apa. Itulah maka menjadi indah pertemuan kita dengan siapapun. Ketika kita sudah punya mekanisme untuk mencerdaskan diri dan on the right track itu tadi. Iya. Betul. Pada akhirnya kita harus tahu di state mana kita sedang
berada gitu. Kayak di sebuah peta kita harus tahu where you at, kayak kita lagi di mana gitu. Itu hanya mengukur pada akhirnya mengetahui kemampuan kita, niat kita seperti apa, tujuan kita mau kemana, yang akhirnya lebih bisa kembali ke diri sendiri gitu loh, nggak bergantung ke karena sekitar kita. Tempat itu, misalnya katakan waktu kamu perjalanan dari Jogja ke Makassar, kesadaran kamu bahwa di Makassar ini kamu mengajari aspek-aspek transit di sini. Ya itu maksudnya gitu. Maksudnya itu. Kamu menyadari Jogjamu dan kamu menyadari tujuannya mau kemana. Nah, ya. Kamu bisa memahami dirimu ya di Makassar ini kan. Nah, itu. Itu yang mungkin nggak banyak nggak tahu sih secara gimana. Cuma mungkin nggak banyak disadari oleh orang. Padahal kita di dunia ini sebetulnya adalah kesempatan loh. Untuk mengelaborasi atau mengeksplorasi diri kita di dalam lengkapnya diri kita ini. Iya. Betul. Jangan menua kalau kita belum bisa mendapatkan. Iya toh. Ini quotes-nya. Jangan menua kalau belum bisa mendapatkan jawaban bagi proses kehidupan kita. Proses kehidupan kita. Baliknya itu artinya bisa juga seberapa menua pun kita tetap harus. Makanya katakanlah Rasulullah mengatakan apa? Belajar dari ayunan sampai liang lahat. Itu kan maksudnya tidak ada kata tidak belajar. Bagaimana itu sudah sejelas itu dikatakannya loh. Berarti kan sejelas itu dikatakannya, maka hidup ini kan hanya proses terus. Proses. Yang harus dipahami. Maka ketika kau melihat seorang bapak yang senantiasa seperti itu, yang kau lihat mungkin dari kecil kan seperti itu, maka inspirasi itu kemudian terbangun di dalam diri anak seperti itu. Nah berarti kehidupan berikutnya di dalam kamu membangun rumah tangga pun berdasarkan pada tujuan rumah tangga tadi dan karakter sifat dirimu yang akan kamu bentukkan pada anak itu seperti apa. Seperti itu. Tetapi ilmiah itu membutuhkan kejujuran loh. Oke. Iya kan? Hal yang layak kita bicarakan adalah hanya hal-hal yang sifatnya nyata. Filosofi itu adalah sebuah bentuk penemuan barang nyata. Jangan filosofi itu didasarkan kepada proses berputarnya pemikiran saja. Nanti iya kan? Nanti kalau hanya berputarnya pemikiran, kita mau kemana ini nggak pernah bisa diukur. Tentang nyatanya di mana. Bahkan aliran suara filosofis dari suara-suara yang ada itu harus juga kita bawa dia ke ruang ilmiah. Sehingga di ruang ilmiah ini mestinya kita fairly itu kita akan menyatakan kejujuran kita. Kalau sudah jujur kita akan jelas siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Karena alur itu harus ada. Tidak mungkin kita hanya bermain dalam perdebatan untuk memperbincangkan suatu hal dari pagi sampai sore, berbincang-bincang tentang hal yang itu konotasinya masih perdebatan. Tapi memberikan itu juga haknya dari yang sudah tahu kenyataan. Masa kita mau konten tentang membahas kepiting, yuk kita bahas dari aspek ini kira-kira bikinnya gimana kok begini. Semua masih kira-kira dong. Kita nggak ngalami langsung. Nggak ngalami lah. Kehadiran yang membuat ini tadi, itu berarti kita mendengarkan. Tetapi kita kemudian bisa mendapatkan manfaat. Ya ilmiah itu juga seolah-olah ada di ruang asal ngomong satu seminar ini tadi. Tapi juga sebetulnya yang ilmiah sejati itu adalah kita mendapatkan sesuatu keilmiahan yang nyata, yaitu berpijak kepada hal yang nyata. Nah, maka kalau kita ingin berpindah dari ruang yang disebut seperti ini tadi, kamu harus berpindah, keluarlah. Untuk mencari dengan sejumlah kesulitan, untuk kamu mendapatkan keterangan langsung dari sang pemberitahu, kan begitu. Iya toh? Nah, apalah yang kemudian sudah menemukan itu. Gitu loh. Sehingga teman papa yang sama-sama dulu memulai, kita kan bisa melihat, ini kok ada metamorfosis. Kok ada perubahan si Ben ini kok jadi begini, kenapa? Kan gitu. Nah, sehingga kalau pengen tahu ya mari. Kan betul. Oke. Jangan hanya kita tutup obrolan ini. Sebenarnya semakin seru, tapi karena harus ada durasi, jadi ya
kita cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih udah mau sharing-sharing. Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Yuk.